Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya anak-anak Miss. Good morning class. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita ada kelas ya. Semuanya datang nggak? Ketua kelas. Oh, si Putri nggak datang. Kenapa dia? Oh, sakit. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, Miss akan mengabsen kalian satu persatu ya. Oke. Anita hadir ya. Anissa. Oke. Amran. Cynthia. Mana Cynthia? Oke, baiklah. Selanjutnya Damar. Oke, hadir. Doni. Oke, hadir. Oke ya, anak-anak Miss sudah mengabsen kalian. Jadi cuma satu yang hadir ya, si Putri, karena dia sakit. Oke. Jadi kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Kalian pasti udah pada dengar itu kan, descriptive text itu apa? Jadi sebelum itu, minggu kemarin kan kita udah belajar tuh tentang prosedur teks. Miss juga udah nyuruh kalian buat contoh masing-masing kan. Sebelum kita lanjut ke descriptive text ini, Miss mau nanya kalian dulu, materi kita minggu kemarin yang about prosedur teks udah pada ngerti kan? Kalau belum ngerti, tanyakan Miss sekarang biar Miss ajarkan lagi supaya paham, supaya kita nggak langsung lanjut ke descriptive text gitu kan? Oh, udah paham semua? All of you understand about prosedur text? Oke, bagus. Good. Oke, so kita akan belajar descriptive text ya. Oke, anak-anak Miss. So today we are learning about descriptive text ya. Oke, descriptive text. Sebelum itu, dari kalian ada nggak sih yang tahu sebelum Miss menjelaskan apa sih descriptive text itu? Descriptive text itu? What is the descriptive text? Ayo. Oke. Baiklah, kalau gitu Miss akan jelasin ya. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang the definitions of descriptive text atau pengertian dari descriptive text itu. So, sekarang Miss akan menjelaskan tentang descriptive text itu. Sebelum Miss lanjut, dari kalian ada nggak sih yang tahu what is the descriptive text? What is the definitions from the descriptive text? Ada yang tahu nggak? Oke, baiklah, Miss akan menjelaskan tentang pengertiannya pertama, yaitu descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Nah, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Nah, tujuan dari teks ini itu adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai suatu objek yang digambarkan kepada pembaca. Sampai sini paham anak-anak Miss? Apa itu descriptive text? Oke, descriptive text. Nah, ciri-ciri dari descriptive text ini tersendiri, yang pertama itu dia tuh menggunakan simple present tense. Tahu kan apa itu simple present tense? Kan udah belajar kemarin itu, Miss ajarkan itu juga. Oke. Nah, karena jadi teks ini tuh kan menggunakan simple present tense ya. Karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek, dan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri itu adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Misalnya anak-anak Miss ingin mendeskripsikan mengenai tempat tidur kalian, kalian bisa menggunakan kalimat the color of my bathroom is blue. Warna dari kamarku yaitu biru. Nah, yang kedua yaitu ciri-cirinya yaitu menggunakan banyak kata sifat atau adjektif anak-anak Miss.
Karena fungsi dari teks ini adalah untuk apa yo? Ada yang tahu nggak fungsi dari descriptive text ini? Baiklah, jadi fungsinya itu memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan. Maka dengan descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat seperti contohnya big, besar, small, kecil, colorful, penuh warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu fungsinya yaitu menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Relating verb itu sendiri adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat itu. Contohnya apa sih, Miss? Nah, contohnya itu is, have, seem, appear, dan kata kerja lainnya. Paham sampai sini? Biar Miss lanjut nih. Jangan kalian diam-diam terus tapi nanti nggak paham. Paham ya? Oke. Jadi selanjutnya yaitu generic structure-nya. Generic structure of description text. Nah, jadi descriptive text ini mempunyai aturan tersendiri anak-anak Miss, itu mengenai strukturnya. Yaitu generic structure descriptive text. Yang pertama yaitu identification. Jadi anak-anak Miss, bagian ini terletak pada paragraf pertama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification juga berfungsi nih, memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Ayo, udah paham belum sampai sini? Nah, generic structure yang kedua yaitu ada descriptions. Jadi anak-anak Miss, di bagian ini itu terletak biasanya pada paragraf kedua dan seterusnya. Nah, di description ini itu berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Sesuatu apa sih, Miss? Yaitu sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca pada paragraf pertama. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan kalian tugas. Kalian udah paham kan? Tadi Miss nanya terus, kalian bilang selalu paham kan? Oh, si Putri belum paham. Si Putri, siapa nama kamu? Fitri. Oh ya, Fitri. Kamu bilang belum paham tentang deskripsi ya? Ya, oke. Deskripsi itu, itu terletak pada paragraf kedua dan seterusnya yang berisi tentang sifat-sifat yang melekat pada sesuatu yang ingin Fitri sampaikan, yang ingin Fitri perkenalkan pada pembaca gitu. Nah, itu dia bisa disebut dengan deskriptif. Nah, di sini Miss akan membacakan salah satu contoh deskriptif text supaya kalian lebih paham ya tentang deskriptif text itu, supaya kalian mengerti gimana sih cara membuat deskriptif text yang baik, yang sesuai dengan strukturnya gitu. Yaitu tentang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di antara Bondowoso dan Banyuwangi. Banyuwangi adalah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, sebelum Selat Bali, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Jember cukup dekat dari Pulau Bali. Kabupaten Jember adalah tempat yang indah. Di Jember ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi, seperti Pantai Papuma, Pantai Watu Ondo, Pantai Pencer, Perembangan, dan sebagainya. Jember ini juga memiliki karnaval yang terkenal bernama Jember Fashion Carnaval. Karnaval adalah busana tahunan internasional yang biasanya diadakan pada bulan Agustus. Selain beberapa tempat indah dan karnaval yang terkenal, Jember juga memiliki budaya yang unik. Orang biasanya menyebutnya budaya akulturasi antara orang Jawa dan Madura. Damar, dengerin Miss dong, biar nanti kamu ngerti gimana cara berdeskriptif teks. Karena setelah ini, Miss akan mengasih kalian satu persatu tugas untuk membuat contoh deskriptif teks menurut kalian sendiri. Gak boleh searching di Google, harus buatan sendiri, oke?
Nah, orang biasanya menyebutnya sebagai Padalungan. Padalungan adalah budaya akulturasi antara orang Jawa dan Madura. Jember memiliki total area 3.293,34 km persegi. Hal tersebut menciptakan budaya yang berbeda antara wilayah Jember Utara dan Jember Selatan. Di Jember Selatan, tidak banyak orang Madura tinggal di sana. Jember Selatan didomisili oleh orang-orang Jawa. Hal ini menciptakan bahasa unik baru yang tidak dimiliki kabupaten lain. Contohnya adalah kata ce yang berarti sangat. Nah, jadi penjelasan dari contoh itu, contoh teks di atas itu merupakan salah satu contoh deskriptif teks anak-anak MIS. Karena dia tuh memberikan informasi yang mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu Kabupaten apa? Jember, ya, Kabupaten Jember. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai struktur dan ciri-ciri yang sesuai dengan struktur dari deskriptif teks. Sampai sini paham anak Miss? Biar Miss lanjut. Kalian jangan berisik dong. Nanti kalian tidak ngerti loh pas Miss memberikan kalian tugas. Nah, ciri-ciri yang terdapat dari deskriptif teks itu yaitu menggunakan simple present tense. Tadi kan Miss sebelumnya udah jelasin tuh gunanya simple present tense di deskriptif teks itu apa. Ingat kan? Yaitu contoh yang menggunakan simple present tense dari contoh yang Miss baca, yaitu Jember is arrogancy in East Java. Itu Miss contohnya ya. Terus yaitu menggunakan kata sifat atau adjektif. Near, beautiful, interesting, and unique. Itu tuh contoh-contoh kata-kata yang Miss ambil dari contoh Miss yang udah bacakan barusan. Banyak tuh adjektif di dalam contoh yang Miss bacakan tadi. Oke, udah paham kan sampai sini tentang itu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Gak apa-apa, bertanya aja nak. Oke. Oh iya, siapa? Cynthia. Gak ngerti tentang apa sayang? Biar Miss jelaskan lagi, biar kamu paham. Oh, yang tentang menggunakan simple present tense-nya itu ya, yang ciri-cirinya. Oke, Miss jelaskan sekali lagi ya. Jadi, di descriptive text ini, dia tuh kan menggunakan simple present tense ya anak-anak Miss. Nah, teks ini tuh menggunakan simple present tense karena itu akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Misalnya kalau Cynthia ingin menjelaskan tentang banjir gitu kan. Tentang banjir. Nah, objeknya tentang banjir kan. Nah, jelaskan Cynthia bakalan mendeskripsikan apa sih ciri-ciri dari banjir, apa sih sesuatu yang berhubungan sama banjir gitu. Nah, banjir itu kan objeknya tuh, dan salah satu fungsi dari simple present tense terdiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Apa sih fakta dari banjir ini? Apa sih kebenaran dari banjir itu? Nah, gitu dia Cynthia. Paham, sayang? Oke. Sudah pada paham kan semuanya? Jadi Miss rasa cukup segitu ya penjelasan Miss tentang descriptive text. Jadi kalau bagi anak-anak Miss ada yang belum paham, kalian bisa menanyakan Miss secara langsung, tapi boleh di luar jam pelajaran Miss kali ini karena hari ini waktu kita udah habis. Kalian bisa mendatangi Miss ke kantor, kalau enggak bisa menghubungi Miss lewat via telepon atau apapun itu. Miss pasti bakalan menjelaskan lebih detail lagi kepada kalian agar kalian lebih paham tentang pelajaran kita hari ini. Oke. Jangan lupa ya tugasnya yang Miss kasih tadi. Minggu depan dikumpul sama Miss. Semua harus mengerjakan, awas saja kalau tidak mengerjakan. Oke anak-anak Miss cukup. Miss kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak Miss paham atas materi yang telah Miss jelaskan hari ini.
Miss harap kalian menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya agar bisa membahagiakan orang tua kalian. Oke sayang? Oke, Miss tutup ya. Apa ketua yang tutup? Oke, ketua aja ya. Ya udah kalau begitu Miss permisi anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian sama Miss hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.